Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi at-tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil dari pembahasan kita mengenai evaluasi program pelatihan. Nah, kelompok 6 sendiri berisikan anggota yang berjumlah 4 orang, yaitu ada Ratna Yanita Kusuma, Aula Nabila, Sobrina, Ulil Albab Ismail, dan saya sendiri Amrin Musawir. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas terkait materi mengenai makna dan tujuan evaluasi, adapun evaluasi program pelatihan dan langkah-langkah dalam evaluasi program, berpikir sistem atau sistem thinking, dan model evaluasi program pelatihan, model evaluasi program CIPP, dan model evaluasi Kirkpatrick, serta konklusi dari evaluasi itu sendiri. Baik, memasuki pada materi pembahasan yang pertama, yaitu makna dan tujuan evaluasi. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi apa itu evaluasi program pelatihan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu arti dari evaluasi itu sendiri. Sebenarnya apa sih evaluasi yang dimaksud dengan evaluasi itu? Nah, evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan agar dapat mengumpulkan informasi dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah keputusan dan juga untuk tolak ukur sampai mana ataupun sejauh mana langkah dari program itu yang telah dijalankan. Nah, berdasarkan pada tujuan dari evaluasi itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada tujuan evaluasi secara formatif dan juga tujuan evaluasi secara sumatif. Nah, biasanya tujuan dari evaluasi secara formatif ini dilakukan untuk melakukan perbaikan terhadap program yang sedang berjalan tersebut. Nah, sedangkan tujuan evaluasi sumatif itu dilakukan untuk melakukan suatu pengambilan keputusan terhadap program tersebut, apakah program tersebut akan dilanjutkan ataupun program tersebut akan dihentikan, gitu. Nah, itu terkait dari tujuan dari evaluasi. Nah, kalau misalkan diberikan contoh dari sumatif dan formatif ini, di sebuah organisasi biasanya ada terdapat evaluasi di pertengahan periode dan juga di akhir periode. Nah, evaluasi pertengahan periode biasanya dinamakan sebagai MONEF atau monitoring evaluasi, untuk mengevaluasi program-program kerja yang telah berjalan di setengah periode awal. Nah, sedangkan evaluasi yang dilakukan secara sumatif itu biasanya dilakukan di akhir program yang telah dijalankan itu, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari program yang telah dievaluasi kemarin, apakah masih baik untuk dilanjutkan ataupun mungkin dihentikan saja karena membawa ketidakbermanfaatan untuk sebuah institusi atau kelompok. Nah, itu contoh dari tujuan program evaluasi, yaitu sumatif dan formatif. Nah, selanjutnya evaluasi program pelatihan. Sebenarnya tadi kita telah membahas mengenai evaluasi saja. Apa itu yang dimaksud dengan evaluasi? Tadi berdasarkan tujuannya ada dibagi menjadi 2. Nah, sekarang kita membahas terkait evaluasi program pelatihan itu sendiri. Nah, evaluasi program pelatihan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efisiensi dan juga efektivitas program latih tersebut. Nah, ini untuk mengecek sebaik apakah program yang dilakukan tersebut, program pelatihan yang telah digelar tadi. Nah, sama halnya evaluasi dalam program pelatihan itu ada berupa evaluasi program formatif dan juga sumatif, sebagaimana yang tadi telah saya jelaskan mengenai sumatif dan juga formatif. Nah, langkah-langkah dalam melakukan sebuah evaluasi program itu terdapat 7 langkah. Nah, di sini dari langkah awal terlebih dahulu. Langkah pertama yaitu menentukan tujuan dari evaluasi program. Nah, tujuan dari kita melakukan evaluasi program itu sebenarnya bertujuan untuk apa? Kita mungkin untuk menilai efektivitas dan juga efisiensi dari berjalannya program tersebut, mungkin juga bisa sebagai suatu tujuan untuk melakukan
evaluasi program gitu. Nah, terus langkah yang kedua terdapat menentukan fokus dari evaluasi tersebut. Nah, apakah kita akan berfokus pada inputnya? Apakah kita akan berfokus pada biaya yang digunakan? Apakah akan berfokus pada fasilitas, tempat, dan lain sebagainya? Nah, itu dalam penentuan fokus dari evaluasi tersebut. Nah, terus yang ketiga, langkah ketiga yaitu terdapat menetapkan responden. Nah, responden ini sendiri yaitu sumber informasi ataupun sumber yang mana kita mendapatkan data-data yang kita perlukan untuk dievaluasi itu sendiri. Nah, itu menetapkan responden, bisa jadi dari pesertanya, bisa jadi dari instrukturnya, dari trainernya, nah, dan lain sebagainya. Dan langkah yang keempat yaitu menentukan metode pengumpulan data yang digunakan. Apakah menggunakan metode wawancara, metode observasi, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya. Itu terkait dengan metode yang akan dilakukan ketika melakukan pengumpulan data. Dan langkah yang kelima yaitu melakukan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data sendiri bisa dilakukan dengan secara sistematik dan holistik. Nah, melakukan pengumpulan data yang dilakukan dan dalam melakukan pengumpulan data ini sendiri itu harus dilakukan secara objektif. Tidak bisa kita melakukan secara subjektif, biar data-data yang kita kumpulkan itu tidak dikumpulkan secara bias gitu. Itu untuk langkah yang kelima tadi. Selanjutnya langkah yang keenam yaitu langkah menganalisis data yang didapatkan. Nah, dalam menganalisis data ini dapat kita menggunakan dua cara, yaitu ada cara analisis kualitatif, ada cara kuantitatif. Nah, tergantung dengan data yang kita peroleh gitu seperti apa, dan metode yang mau kita gunakan itu seperti apa. Nah, dan langkah yang terakhir yaitu kita menyusun laporan evaluasi. Nah, dalam laporan evaluasi ini sendiri kita telah membuat sebuah hasil ataupun menampilkan hasil dari analisis evaluasi program yang telah kita lakukan tadi, dan kita buat menjadi satu laporan yang mana di situ dalam laporan tersebut terdapat rekomendasi yang harus dilakukan oleh fasilitator yang melakukan sebuah program ataupun suatu program tersebut. Nah, itu dalam penyusunan laporan evaluasi. Nah, selanjutnya yaitu ada sistem thinking atau berpikir secara sistematis. Nah, cara memandang program pelatihan sebagai sebuah sistem. Nah, di sini sebuah evaluator harus memandang sebuah program pelatihan itu sebagai suatu sistem. Nah, sebuah sistem. Dari kata sistem sendiri kita bisa mengetahui bahwa itu adalah suatu hal yang saling berkaitan di dalamnya. Ibaratkan seperti sepeda, kita melihat dari mulai setirnya hingga ban belakangnya itu semua saling berkaitan satu sama lain. Mulai dari sepeda setir, ban depan, bodi, pedalnya, rantai ataupun gear-gearnya, semua itu berkaitan bagaikan sistem. Apabila salah satu dari item tersebut tidak ada, maka sepeda tersebut tidak dapat beroperasi dengan baik gitu. Nah, seperti halnya sebuah sistem gitu. Jadi dalam sebuah evaluasi kita harus berpikir secara sistem terhadap program tersebut, yang mana semuanya berkaitan. Nah, sistem thinking dalam sebuah sistem itu tersusun menjadi 3, yaitu ada subsistem, sistem, dan juga suprasistem. Nah, itu menjadi 3 lapisan dari proses klasifikasi sistem itu sendiri tadi. Nah, mekanisme dari sistem yaitu ada 3 tahapan. Ada proses input, ada proses, dan juga output. Nah, input itu sendiri sebagaimana dalam sebuah program pelatihan, seperti halnya peserta ataupun peserta dari pelatihan tersebut itu bisa menjadi sebuah input, ataupun metode pelatihan yang dilakukan itu juga bisa menjadi sebuah input dari program pelatihan yang dilakukan. Nah, sedangkan proses ini merupakan
jalannya program itu sejauh mana jalannya program itu sebagaimana. Maksudnya di sini seberapa jauh peserta itu menangkap apa yang telah diberikan dalam sebuah program pelatihan. Nah, itu dari proses. Nah, sedangkan outputnya ini adalah hasil dari program pelatihan yang telah dilakukan tersebut. Apakah membawa dampak yang baik atau membawa perubahan terhadap peserta tadi atau dan lain sebagainya gitu. Karena dalam sebuah pembelajaran itu ada namanya perubahan dalam secara berpikir ataupun bertingkah laku. Nah, itu mengenai mekanisme dari sistem sendiri tadi. Selanjutnya itu model evaluasi program pelatihan. Nah, di sini sebenarnya terdapat banyak sekali berbagai macam model evaluasi pelatihan atau berbagai macam model program evaluasi program pelatihan. Nah, tetapi di sini yang hanya dapat kita tampilkan yaitu ada dua model evaluasi program, yaitu ada model CIPP dan juga model Kirkpatrick. Nah, untuk model CIPP ini sendiri yaitu model yang telah dikemukakan oleh seorang pakar dari evaluator, yaitu Staffelbaum. Nah, dari model CIPP ini sendiri menurut Staffelbaum yaitu the CIPP approach is based on the view that the most important purpose of evaluation is not to prove but improve. Nah, jadi menurut Staffelbaum tadi tujuan terpenting sebuah evaluasi bukan terletak untuk membuktikan tetapi untuk memperbaiki program itu sendiri. Nah, jadi tujuan dari evaluasi itu bukan untuk membuktikan sesuatu hal kebenaran ataupun kesalahan, tapi untuk memperbaiki agar menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, itu tadi menurut Staffelbaum ya. Nah, dari model CIPP sendiri itu ada 4 tahapan, yaitu mulai dari huruf C-nya CIPP ya. C-nya itu adalah konteks. Nah, bagaimana cara kita memahami konteksnya itu sendiri, yaitu usaha untuk mencari tahu keadaan objek dari program tersebut secara keseluruhan. Itu kita harus mencari tahu secara konteksnya tadi. Nah, selanjutnya itu ada I, yaitu input. Input ini bisa berupa menelaah dan mengidentifikasi kapabilitas sistem, alternatif strategi program, desain prosedur yang nantinya strategi itu digunakan dalam program sendiri. Nah, input itu seperti tadi yang telah saya jelaskan bahwa input bisa berupa peserta ataupun desain dari program tersebut, terus fasilitas yang tersedia apa saja. Nah, di situ dapat kita lihat secara keseluruhannya. Dan di poin P-nya yaitu prosesnya. Nah, ini kita mengecek pelaksanaan dari program tersebut seperti apa, suatu perencanaan ataupun program yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, di situ kita melihat berjalannya program tersebut sejauh mana, apakah peserta didik dapat melaksanakan program dengan baik, dia dapat memahami materi yang telah diberikan. Nah, itu tadi mengenai proses. Nah, yang terakhir pada huruf P yang terakhir yaitu produk, yaitu mengukur atau menafsirkan ataupun hasil dari program pelatihan yang telah dilakukan. Nah, itu dia menghasilkan sebuah produk seperti apa, dalam berupa benda ataupun berupa perilaku ataupun suatu pemikiran dan lain hal sebagainya. Nah, itu untuk mengukur, menafsir dan menetapkan pencapaian hasil dari suatu program. Itu tadi mengenai dimensi model dari CIPP ya, yang dikemukakan oleh Staffelbaum. Nah, selanjutnya yaitu ada model Kirkpatrick. Nah, dalam model Kirkpatrick ini terdapat 4 langkah juga, tetapi di sini 4 langkah yang sedikit berbeda dari model CIPP tadi. Nah, dari 4 langkah ini terdapat poin reaction, learning, behavior, dan result. Nah, model evaluasi ini pada reaction yaitu bertujuan untuk mengetahui reaksi dari peserta didik yang mengikuti kegiatan dari program pelatihan tersebut.
Nah, dapat dinilai reaksinya seperti apa, apakah menyenangkan ataupun mungkin membosankan program evaluasi program pelatihan yang telah dilakukan tersebut. Nah, semakin baik reaksi dari peserta program pelatihan, maka semakin bagus juga program pelatihan yang telah berjalan itu. Nah, itu dapat dinilai dari tingkatan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada learning. Learning yaitu mengukur kemampuan peserta didik dalam mempelajari pengetahuan ataupun memahami materi yang diberikan dalam sebuah program pelatihan. Nah, ini learning. Cara belajarnya peserta didik seperti apa? Seperti mungkin dia menangkap dari materi yang diberikan itu mungkin dengan menggunakan cara visual ataupun audio visual. Nah, bisa dengan berbagai cara dilihat tergantung dari program pelatihan yang dilakukan. Selanjutnya itu behavior. Nah, seperti yang tadi telah saya bilang bahwa dalam sebuah pembelajaran itu terdapat maksudnya dalam sebuah tujuan dari pembelajaran yaitu adanya perubahan tingkah laku dari peserta didik itu sendiri. Nah, di sini behavior ini kita bisa melihat peserta dari program pelatihan tersebut apakah ada perubahan terhadap tingkah lakunya, pola pikirnya, ataupun mungkin dari tindakan yang dilakukan ke depannya seperti apa. Nah, apabila terdapat perubahan tingkah laku terhadap peserta program pelatihan tersebut, maka program pelatihan tersebut dapat dikatakan berjalan dengan efektif. Nah, selanjutnya yaitu ada result ataupun hasil dari program pelatihan itu. Nah, di sini kita dapat melihat seberapa jauh program pelatihan yang dilaksanakan itu berjalan dengan efektif, karena pada tahapan ini digunakan untuk mengukur kontribusi program secara keseluruhan terhadap kinerja pada sebuah perusahaan. Nah, di sini dapat diukur hasil yang dicapai oleh program pelatihan yang telah dilakukan tadi. Nah, bisa kita lihat resultnya. Selanjutnya yaitu ada konklusi. Konklusi ini sendiri yaitu hasil dari ataupun ringkasan kesimpulan dari evaluasi yang telah kita lakukan terhadap suatu program pelatihan. Di sini evaluasi program pelatihan juga merupakan sebuah proses yang berjalan secara sistematik dengan berisikan rancangan pengumpulan, melaporkan, serta menerapkan informasi yang kemudian akan dijadikan sebuah keputusan. Nah, dari keputusan ini yaitu terbentuk berdasarkan sebuah konklusi yang telah dibuat oleh evaluator itu dan dibuatkan menjadi sebuah rekomendasi bagi orang yang menjalankan ataupun mengadakan program pelatihan tersebut. Nah, mungkin cukup sekian mengenai materi dari kami. Itulah pembahasan ataupun hasil diskusi dari kelompok 6 mengenai evaluasi program. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahannya. Saya tutup dan saya akhiri. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haus juga deh. Bodoh amat lah, bagus jelek bodoh amat.